Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 9 saya baca untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita beroleh kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk kepada ayat firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kalistratos Rumah dari Prodi Teologi semester 7. Kita boleh belajar pada hari ini dengan tema yang saya ambil, yaitu syarat dan alasan untuk mengasihi. Syarat dan alasan untuk mengasihi. Terlebih dahulu kita harus belajar itu apa artinya kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kasih adalah sesuatu yang harus kita kembangkan, sesuatu yang harus kita wujudkan, karena kasih itu adalah hal yang perlu kita nyatakan. Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara mengenai etikat baik, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong dan mengasihi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang perlu untuk kita pada hari ini belajar bagaimana kasih yang sesungguhnya yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, karena memang banyak sekali untuk akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan saya telah berbuat kasih, saya telah mengasihi, tetapi wujud nyata daripada kasih itu tidak nyata dalam kehidupannya. Contoh, saya punya kekasih. Setiap hari saya mengatakan bahwa saya mencintainya, setiap hari saya mengatakan bahwa saya sayang kepada dia, setiap hari saya selalu mengatakan bahwa saya rindu kepada dia. Tetapi ketika tidak ada wujud nyata dari apa yang telah saya lakukan dan apa yang telah saya katakan, itu tidak ada gunanya. Jadi kasih yang nyata adalah tindakan dari wujud perkataan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua hal yang perlu kita pelajari dalam tema kita pada hari ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 9. Yang pertama itu syarat untuk mengasihi. Syarat untuk mengasihi boleh kita baca pada ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Syarat untuk mengasihi, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan semena-mena bahwa kita bisa mengungkapkan kita mengasihi, bukan secepat mungkin kita mengatakan bahwa kita memang punya kasih, tetapi wujud nyatanya kita harus punya jenjangan syarat yang harus kita katakan bahwa kita ini memang betul-betul kasih, kita ini memang mengasihi. Yang pertama dari syarat itu, kita harus lahir dari Allah. Boleh saya katakan, ketika kita tidak punya iman, ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita tidak yakin kepada Allah, kasih itu tidak ada. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya cinta kepada pasangan saya, ketika setiap hari saya katakan saya mengasihimu, saya mencintaimu, tetapi wujud nyatanya tidak ada. Bahkan ketika saya tidak punya iman untuk mencintai dia, itu tidak ada gunanya. Itu sama dengan nol atau bukti daripada kasih yang saya katakan itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa syarat itu memang harus lahir daripada Allah atau berasal daripada Allah. Sangat jelas dikatakan tadi di ayat 7, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi ketika kita tidak punya kasih yang dari Allah, itu sia-sia dalam kehidupan kita. Sebagai contoh hal, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Ketika Tuhan tidak mengasihi kita, ketika Tuhan tidak sayang kepada kita, mungkin Tuhan tidak akan rela untuk mati, mungkin Tuhan tidak akan rela mengorbankan anak satu-satunya untuk menjadi penyelamat kita. Seperti akhir-akhir ini yang boleh kita lewati dalam minggu-minggu di bulan 12 ini, mulai minggu Advent pertama hingga minggu Advent yang ketiga, dan kita akan masuk minggu Advent yang terakhir, minggu Advent yang keempat sebelum masuk kita ke tanggal 25 memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Disinilah wujud nyata daripada kasih itu. Apakah kita memang betul-betul mengenal Allah? Apakah memang betul-betul kita mengasihi Allah? Syarat yang kedua untuk mengasihi yang itu harus mengenal Allah. Tadi ketika kita sudah lahir dari Allah, sudah percaya dari Allah, kita harus memang betul-betul mengasihi Allah. Ketika kasih itu berasal dari Allah, kita harus mengenal dari mana wujud kasih itu. Ketika kita tidak mengenal Allah yang memang betul-betul mengasihi kita, nonsen kita mengatakan bahwa kasih ini berasal dari Allah. Kasih yang saya katakan ini adalah kasih yang wujud nyatanya daripada Allah. Karena tidak ada kasih yang paling besar daripada kasih yang telah diwujudkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu mati di kayu salib, yaitu lahir sebagai anak domba, yaitu lahir sebagai anak yang hina di kandang domba itu hanya untuk mewujudkan kasihnya kepada kita, yaitu untuk mengasihi kita semua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, bahwa syarat yang kedua itu tadi, setelah kita lahir dari Allah, kita harus mengenal Allah. Kita harus kenal Tuhan kita harus kenal Raja kita harus kenal Dia yang memang lahir dari pada Raja Penyelamat kita, karena kasih yang sesungguhnya berasal daripada Dia. Yang kedua saudara-saudaraku yang boleh kita pelajari daripada ayat ini, yang pertama tadi bahwa syarat untuk mengasihi, bagian pertamanya harus lahir dari Allah, bagian kedua harus mengenal Allah, dan poin kedua yang boleh kita pelajari pada ayat ini yaitu alasan untuk mengasihi. Ini adalah kunci daripada ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Boleh kita baca pada ayat yang ke-8 dan ke-9, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara, alasan kita untuk mengasihi yang pertama itu karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan telah lahir ke dunia, lahir di kandang domba yang hina, kenapa Tuhan rela mengorbankan dirinya lahir hingga pada diolok-olokkan di Yerusalem, hingga pada ditolak di Yerusalem, hingga pada disalibkan di Golgota? Itu karena Allah adalah kasih itu tadi. Kalau ketika Allah tidak mengasihi kita, Allah tidak akan mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk mengasihi kita. Tetapi karena Allah adalah kasih itu tadi, Dia rela mengorbankan itu semua. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang sulit bagi kita untuk sama seperti Allah yang adalah kasih itu tadi. Tetapi pada hari ini saya katakan untuk kita semua bahwa melalui perayaan-perayaan Minggu Advent yang pertama hingga pada yang terakhir nantinya, melalui perayaan-perayaan Natal yang telah kita lakukan, bahwa alasan itu karena Allah sendiri adalah kasih. Kita tidak bisa sama seperti Allah yang mengasihi kita, tetapi sedikit daripada kasih Allah boleh kita wujudkan dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu saudara-saudari, memang sangat sulit untuk kita berkorban hanya bagi orang. Sulit kita memberikan semua apa yang kita miliki kepada orang. Sulit kita mengatakan bahwa saya memang betul-betul mencintai, mengasihi, dan juga menyayangi dia, ketika wujud nyatanya saya sendiri pun, waktu saya sendiri pun tidak saya berikan.
Waktu saya pengorbanan saya sendiri pun tidak saya berikan. Itu bukan bagian daripada kasih. Tetapi ketika memang kita boleh memberikan waktu kita, memberikan apa yang kita punya, mungkin itu bisa menjadi landasan kita sama seperti kasih yang Allah miliki. Karena Allah sendiri telah mengatakan bahwa kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita memberikan kepada orang yang paling hina. Karena Tuhan telah mengatakan, ketika engkau telah memberikan kepada orang yang paling hina itu, engkau telah memberikannya kepada aku. Jadi Bapak Ibu, membantu orang, memberikan kepada orang yang kesusahan, menolong orang, itu adalah wujud daripada kasih Allah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, alasan untuk mengasihi Allah itu karena Allah sendiri adalah kasih. Dan alasan untuk mengasihi yang kedua adalah karena dalam kasih ada keselamatan. Karena dalam kasih ada keselamatan. Boleh kita melihat cerita bahwa ketika orang yang kaya itu meninggal, bahkan keturunannya sendiri tidak punya keselamatan. Karena pada saat itu ketika Allah mengatakan itu bahwa dia ingin diselamatkan, Tuhan mengatakan bahwa tidak mudah seorang yang kaya masuk kerajaan surga daripada seekor unta masuk melalui lubang jarum. Karena apa? Dia tidak punya kasih. Karena ketika Yesus datang menjumpai dia tidak memberikan apa-apa kepada dia, tetapi orang kaya itu malah menjatuhkan makanannya dan dia menjilat seperti anjing dari bawah yang telah dia jatuhkan itu. Apakah itu kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Sesuai dengan ajaran ini, itu tidaklah kasih. Sehingga ketika dia meninggal, ketika dia mati, dia naik berhadapan dengan Tuhan. Tuhan telah menolak dia karena dia tidak mengasihi hambanya yang paling hina itu tadi. Tetapi bagaimana hambanya yang paling hina itu? Ketika dia mati, Tuhan mengangkat dia duduk di samping Tuhan bersama-sama dengan Bapa kita Abraham. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, sama seperti Tuhan telah mengutus anaknya di ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Keselamatan itu tadi dapat kita peroleh karena ketika kita berlandaskan kasih yang daripada Tuhan, keselamatan itu tadi akan kita dapatkan karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu menyelamatkan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh saya katakan pada hari ini, jika Allah mengasihi kita, maka kita sudah mengalami kasih, pengampunan dan pertolongan. Wajib menolong orang lain, meskipun untuk kita harus berkorban secara pribadi. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap hidup, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Jadi ketika wujud kasih daripada Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya katakan pada hari ini bahwa kita harus berkorban secara pribadi, berkorban dari tenaga, berkorban dari pikiran, berkorban dari pemikiran, material juga harus kita korbankan bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kasih dari Allah itu mengajar untuk kita untuk saling mengasihi. Kiranya damai Natal yang setelah kita mulai rayakan pada Minggu Advent yang pertama hingga pada minggu ini, karena wujud nyata daripada Natal itu bukan kepada perayaannya, tetapi bagi keselamatannya. Karena ketika hanya perayaan yang kita tunjukkan, maka pakaian kita yang harus kita tunjukkan baru, maka sepatu kita yang harus kita tunjukkan baru. Tetapi ketika perayaan Natal Advent itu adalah keselamatan, maka nyatanya adalah apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itulah yang akan kita sumbangkan, itulah yang akan kita berikan kepada
orang-orang di sekeliling kita. Kiranya Kristus mengasihi kita, kiranya kasih karunia Allah Bapa juga yang akan selalu menaungi kita, supaya kasih itu bisa kita wujudkan di dalam setiap kehidupan kita. Saya Kalistratus Romutar, mahasiswa Prodi Teologi, mengucapkan terima kasih dan selamat menyambut hari Natal 25 Desember 2024 untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.